Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, insya Allah Bu Guru yakin anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 2 subtema 3, yaitu tentang mengenal kosakata. Nah, dalam sebuah bacaan terdiri dari beberapa kalimat, dan kalimat tersebut terdiri dari susunan kosakata. Kosakata merupakan pembendaharaan kata. Tiap kosakata memiliki makna. Contoh kosakata benda padat di bidang olahraga. Nah, anak-anak pernah dengar bat, kata bat. Bat itu maknanya alat untuk memukul bola dalam permainan tenis meja. Nah, itu namanya bat. Net dalam permainan olahraga. Apa? Net adalah jaring untuk permainan olahraga. Pernah dengar kata kok? Kok itu maknanya bola dalam permainan bulu tangkis. Nah, berikutnya di bawah ada sebuah bacaan, juara kelas. Tina memang anak yang pandai. Nilai rapornya selalu bagus. Selain pandai, Tina juga rajin. Ia tidak pernah malas ke sekolah. Ia juga tidak pernah terlambat. Orang tua Tina merasa bangga. Tina selalu menjadi juara kelas. Nah, dari bacaan yang barusan Bu Guru bacakan barusan, ada beberapa kata yang sudah Bu Guru kasih garis bawah, dikasih garis warna merah. Kata rajin. Rajin artinya atau maknanya apa? Dia suka belajar. Selain pandai, Tina juga rajin. Rajin artinya suka belajar. Ia tidak pernah malas ke sekolah. Sekolah apa? Kata atau arti kata dari sekolah. Sekolah adalah tempat orang memberikan pelajaran dan menerima pelajaran. Nah, kalau sekarang kita sekolahnya online. Jadi meskipun online, kita juga akan menerima pelajaran dan diberikan pelajaran oleh guru dan anak-anak menerima pelajaran tersebut secara online. Kemudian kata bangga. Apa kata bangga? Bangga artinya orang yang mempunyai keunggulan. Bangga artinya orang yang mempunyai keunggulan. Artinya orang tua Tina merasa bangga. Karena kenapa merasa bangga? Karena Tina selalu menjadi juara kelas. Juara artinya apa? Dia mendapatkan kemenangan dalam sebuah perlombaan. Nah, seumpamanya kalau juara kelas berarti dia mempunyai atau mendapatkan kemenangan dalam juara di kelas, mendapatkan kemenangan dalam ujian kenaikan kelas seumpamanya. Nah, dia mendapatkan juara kelas, artinya mendapatkan peringkat 1. Nah, karena Tina selalu mendapatkan juara kelas, jadi orang tua bangga. Bangga dengan keunggulan yang dimiliki anaknya. Nah, itu sekilas tentang kata atau kosakata dan maknanya. Yang selanjutnya Bu Guru
akan menjelaskan tentang mengenal kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung sebuah pertanyaan. Artinya, kalau kita ingin memahami sebuah pertanyaan atau sebuah cerita, maka kita harus mencari informasi. Nah, untuk mencari informasi tersebut, kita harus membuat sebuah pertanyaan dari bacaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang dilakukan atau yang diucapkan ketika kita menanyakan atau kita menginginkan sebuah informasi. Yang pertama adalah kata tanya. Kata tanya di sini ada berapa? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ada 7 pertanyaan. Ada 7 kata tanya. Yang pertama adalah apa. Nah, kata tanya apa ini menanyakan sebuah benda, keadaan, atau perbuatan. Nah, kalau anak-anak mau mencari informasi tentang benda atau keadaan seseorang atau sebuah perbuatan seseorang, maka anak-anak menggunakan kata tanya apa. Nah, yang kedua adalah di mana. Di mana, kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Artinya, sekarang Bu Guru kan di sekolah. Nah, kalau anak-anak bertanya, nah, di mana Bu Guru? Sekarang Bu Guru di mana? Nah, jadi anak-anak menanyakan tempat di mana sekarang Bu Guru berada. Nah, jadi kata tanya di mana itu menanyakan sebuah tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, yang ketiga adalah kapan. Kata tanya kapan adalah untuk menanyakan sebuah informasi tentang waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Nah, seumpamanya, kapan Bu Guru pulang? Berarti menanyakan waktu, kapan. Nah, kita Bu Guru jawab, Bu Guru akan pulang jam 11 atau Bu Guru pulang jam 1. Jadi menanyakan waktu. Kemudian kata tanya siapa. Kata tanya siapa adalah atau untuk mencari informasi tentang orang atau pelaku. Artinya, siapa namanya Bu Guru? Siapa temannya Bu Guru? Nah, siapa yang ada dalam cerita? Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Nah, berarti yang ditanyakan adalah orang atau pelaku. Artinya yang ditanyakan orang atau seseorang yang melakukan sesuatu dalam cerita. Kemudian kata tanya mengapa. Mengapa adalah kata tanya untuk mendapatkan sebuah informasi tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa. Nah, seumpamanya, mengapa hari ini Bu Guru tidak masuk di kelas? Nah, alasannya atau sebabnya Bu Guru tidak masuk karena apa? Karena seumpamanya Bu Guru ada kepentingan keluarga, ada saudara punya hajatan atau lain sebagainya. Kemudian kata tanya bagaimana. Bagaimana, kata tanya bagaimana ini adalah kata tanya yang digunakan untuk mencari informasi tentang keadaan, cara atau proses peristiwa terjadi, keadaan. Bagaimana keadaan Bu Guru hari ini?
Nah, alhamdulillah keadaan Bu Guru hari ini adalah sehat. Sama kayak Bu Guru bertanya, bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Insya Allah anak-anak selalu juga sehat. Nah, seperti itu. Atau cara, bagaimana Bu Guru cara menghitung perkalian? Bagaimana cara pengurangan? Nah, berarti menanyakan keadaan atau cara. Itu untuk kata tanya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah berapa. Kata tanya berapa adalah kata tanya yang digunakan untuk mencari informasi banyak, jumlah atau satuan. Berapa Bu Guru bersaudara? Nah, Bu Guru akan jawab, Bu Guru 4 bersaudara. Nah, seperti itu. Ya, kalau ditanya seumpamanya, berapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Nah, anak-anak harus menghitung orang atau pelaku yang ada dalam sebuah cerita itu berapa. Nah, kira-kira paham? Nah, selanjutnya ya, Bu Guru akan kasih contoh sebuah pertanyaan. Di sini ada sebuah bacaan, judulnya bermain di sekolah. Di sekolah Dedi terdapat lapangan. Pada jam istirahat, anak-anak senang bermain di lapangan. Mereka melakukan berbagai macam permainan. Ada anak-anak yang bermain bola dan lompat tali. Dedi dan anak laki-laki lainnya lebih senang bermain bola. Anak-anak perempuan lebih senang bermain lompat tali. Mereka menggunakan tali yang terbuat dari karet gelang yang diuntai. Bel berbunyi menunjukkan waktu istirahat berakhir. Anak-anak segera meninggalkan lapangan dan kembali ke kelas. Nah, dari bacaan tersebut bisa kita mendapatkan informasi dari bacaan yang barusan Bu Guru baca dengan menggunakan beberapa kata tanya. Contoh, kapan anak-anak bermain di lapangan? Coba kapan? Ayo. Betul, pada jam istirahat. Apa saja permainan yang dilakukan di lapangan? Nah, apa saja? Yaitu permainan bola dan lompat tali. Kemudian, apa benda yang digunakan untuk bermain di lapangan? Bendanya apa? Yaitu bola dan apa? Karet gelang. Kemudian, siapa bermain lompat tali? Siapa yang bermain lompat tali? Yaitu anak-anak perempuan. Nah, kalau seumpamanya siapa yang bermain sepak bola? Yaitu siapa? Dedi dan anak laki-laki. Jadi yang ditanyakan orang atau pelaku dalam sebuah cerita tersebut. Yang terakhir adalah apa yang dilakukan anak-anak setelah bel berbunyi. Yang dilakukan adalah mereka kembali ke kelas. Kalau seumpamanya mau bertanya tentang kata tanya berapa, coba kira-kira bisa enggak? Berapa jumlah permainan yang dimainkan anak-anak di sekolah atau di lapangan? Yaitu 2 permainan. Yaitu permainan bola dan permainan lompat tali. Ya, mungkin hanya ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru akan bertanya, kira-kira anak-anak paham nggak dari apa yang Bu Guru sampaikan? Tapi insya Allah Bu Guru yakin anak-anak kelas 2A khususnya insya Allah mengerti dengan apa yang Bu Guru sampaikan. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan kembali anak-anak harus selalu semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa sholatnya dan jangan lupa bantu orang tua.
Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.